Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya ex IM Japan ya. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih baru mau aja daftar ikut program magang magang IM Japan, kita udah gagal memasuki tahap seleksi pendaftaran ya. Itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan kita gagal atau kita ditolak gara-gara kekurangan persyaratan ya. Nah, kali ini saya akan jelaskan tahap pertama gagal dalam pendaftaran IM Japan itu biasanya umur ya. Untuk umur kita itu harus udah berusia 19 tahun. Nah, kalau udah 19 tahun udah bisa daftar ya program IM Japan. Yang kedua, pendidikan kita itu eh, harus lulusan SMA atau STM atau SMK. Kalau bukan jurusan keahlian maka kita harus melakukan pelatihan kursus di bidang teknik selama jam pelajaran sebanyak 360 jam kursus ya. Itu kalau kita lulusan SMA. Adapun kegagalan yang diakibatkan gara-gara nama di ijazah tidak sesuai dengan nama di KTP atau di kartu keluarga ya. Jadi nama kita atau tempat tanggal lahir, nama itu harus sama dengan ijazah, KTP, KK dan akte kelahiran. Apabila ada data yang berbeda maka itu pasti ditolak. Itu yang mengakibatkan ditolak ya, ditolak pendaftarannya gara-gara datanya berbeda-beda atau tidak sesuai dengan yang lainnya, dengan data yang lainnya. Nah, jadi alangkah bagusnya ketika kita mau daftar tolong dicek dulu administrasi perlengkapan data-data penting mulai KTP, ijazah, KK, akte kelahiran ya, kelakuan baik, kartu kuning atau sertifikat. Semuanya itu datanya nama, tanggal lahir itu harus sama ya. Kenapa itu pasti ditolak ya? Karena kalau misalkan datanya beda, nanti kesananya pun akan ribet. Kayak pembuatan paspor, visa, atau tiket pesawat ya, itu akan menghambat. Makanya itu pasti dinyatakan gagal. Jadi kalau ada emang kalian mau daftar ternyata data-datanya masih beda, lebih baik dirubah dulu ya, harus sama. Selain data administrasi itu kita juga harus memenuhi syarat ya. Dari mulai tinggi badan kita itu kan aturannya 160. Kalau kita di bawah 50 atau 159,5 ya, kurang setengah senti pun itu pasti gagal ya. Jadi diusahakan kalau emang benar-benar kita emang niat pengen ikut program magang ke Jepang, tinggi badan kita ini kurang misalkan 1 senti atau setengah senti ya, kita sebelum ikut tes berarti gimana caranya supaya tinggi badan kita mencapai 160 cm, atau dengan persiapan kita olahraga renang agar tinggi badan kita bertambah, atau dibantu juga dengan makanan ya, atau dengan susu. Biasanya bisa. Itu teman saya juga ada yang kurang tinggi badannya, ternyata dia persiapan 1 tahun akhirnya tinggi badannya sampai memenuhi syarat tinggi badan. Dan selain tinggi badan juga berat badan kita nanti kan ditimbang pada saat pendaftaran. Itu harus minimal 50 kg berat badan kita. Jadi kalau emang berat badan kitanya kurang gitu ya, itu
pas daftar diusahakan makan yang banyak gitu ya. Kalau kurangnya emang setengah kilo berarti makan dan minum harus banyak. Kalau lebih bagusnya lagi ya kita jangan dadakan lah gitu ya. Gimana caranya agar badan kita bisa nyampe 50 kg. Itu yang mengakibatkan lulus atau tidak lulusnya juga selain berat badan atau tinggi badan, mata silinder buta warna itu udah pasti dinyatakan tidak akan lulus ya. Jadi kalian bisa dicek dulu ke rumah sakit matanya, apakah min atau apakah plus, apakah buta warna ya. Kalau emang mata kitanya bermasalah ya berarti itu pasti ditolak dan nggak bakalan lulus. Meskipun nanti pendaftarannya kita lulus, pas waktu medical check up ternyata mata kita itu sakit ya, tuli atau tidak bisa mendengar juga itu tidak bisa ikut program pemagangan ke Jepang. Jadi ketika kita mempunyai kekurangan lebih baik jujur pada pihak pendaftaran ya. Soalnya kalau kita maksain nanti juga pasti ketahuan ya di akhirnya. Jadi kalau udah jauh-jauh ternyata kita gagal kan capek. Mendingan di awal lah, atau kita persiapan dengan cara diobatin dulu biar kita lancar semuanya. Terus kalau ada tindik di telinga itu ditolak juga ya, tindik, tato ya. Itu kalau ada tindik, tato itu pasti tidak akan lulus. Atau kaki O, letter O ya, jadi kakinya itu berbentuk O ya, melingkar atau setengah lingkaran atau berbentuk oval, itu juga bisa mengakibatkan ditolaknya kita pada saat melakukan pendaftaran ya. Kaki O atau X juga ya, itu kalau kaki X itu pasti ditolak juga. Nanti gigi bolong itu emang bisa diterima, tapi nanti pas saat waktu tes itu giginya harus ditambah, jangan sampai bolong. Kalau misalkan giginya bolong-bolong itu waktu tes kesemapaan tubuh kalau nggak salah itu pasti gak lulus ya. Nah jadi beberapa faktor yang mengakibatkan kita ditolak pada saat mendaftarkan diri ke kantor dinas tenaga kerja transmigrasi untuk mengikuti program magang ke Jepang. Itu yang pertama administrasi, dari mulai ijazah, KTP, KK, kelahiran, SKCK, atau data tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai maka itu dinyatakan gagal. Setelah itu dari mulai fisik, dari mulai mata harus sehat, hidung harus sehat, telinga harus sehat, tangan harus sehat, gak boleh ditindik, gak boleh buta warna, gak boleh silinder ya, gak boleh kakinya berbentuk O atau ya atau X, itu dinyatakan gagalnya. Cukup sekian informasi dari saya. Untuk informasi tentang program pemagangan IM Jepang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.